Kalau kita memaksa, ini ceritanya kan pasangan ya. Kalau kita memaksa suami kita mengejar ekspektasi kita, maka sepanjang pernikahan kita adalah penderitaan. Ingat itu. Kalau kita menuntut orang lain ngejar ekspektasi kita, maka kehidupan kita itu penuh penderitaan. Gitu, teman-teman. Maka hidup ini adalah berkompromi. Maka aku turunkan standarku. Aku cuma minta minimal kalau aku sakit, ayah peka. Jadi aku minta dia peka kalau aku sakit aja. Misalnya aku butuh dibelikan bubur pagi hari, aku butuh dibantu nyuci atau apa itu, minimal kalau aku sakit deh kamu peka, itu udah good banget buat aku. Jadi aku turunin teman-teman standarnya. Nggak harus dia 10 deh pekanya gitu, 5 nggak apa-apa. Jadi aku nurunin standar supaya aku tetap bahagia. Ya masa kita mau pisah aja gara-gara nggak sesuai ekspektasi aku? Kan enggak. Terus dari sisi dia ya teman-teman, dari sisi dia itu bermimpi kalau punya istri bakalan jago masak seperti ibunya, seperti sang ibunda. Ternyata aku teman-teman, percaya nggak? Pertama nikah, aku nggak bisa bedain ketumbar sama lada. Astagfirullah. Aku nggak bisa bedain pertama nikah. Terus aku nggak bisa bikin tumis kangkung. Aku aku pokoknya bisanya cuma masak air. Nah, betapa suami saya itu dia tuh udah ibundanya itu ya banget masak. Pokoknya kalau aku ke rumahnya beliau itu kan lidah ketemu sama aku yang nggak bisa masak. Seandainya ya kita berdua tuh saling nggak berkompromi gitu sama ekspektasi, saling menuntut, maka pernikahan kita tuh pasti nggak bahagia, menderita banget. Nah teman-teman, aku tadi belum cerita ya, Mr. D tentang yang hampir bercerai itu belum ya? Oke, aku cerita lagi, anggap seminar pernikahan buat yang belum menikah ya. Jadi ada sepasang suami istri teman-teman. Mereka orang yang sama-sama baik dan sama-sama saling mencintai. Udah nikah puluhan tahun. Di akhir usia senja tidak bisa saling membahagiakan, bahkan terpikir untuk bercerai. Nah, saat dimediasi kan kalau mengajukan perceraian tuh di KO ada mediasi kan berkali-kali. Didatangkanlah para psikolog, para konselor ya. Baru ketahuan saat dimediasi nih, masalahnya gini teman-teman ya. Sang suami merasa dia tuh dicintai kalau makan tuh ditemenin. Dia baru merasa dicintai. Sang istri merasa dia akan memberikan yang terbaik kalau rumahnya itu bersih dan kinclong. Maka yang terjadi setiap malam adalah saat suaminya pulang, istri itu masih berjibaku di masalah rumah tangga gitu. Misalnya, oh dapurnya belum kinclong, dia ngegosok biar licin. Oh kasurnya belum rapi, dia pengennya kasurnya tuh rapi kayak kamar hotel biar kalau suaminya istirahat tuh nyaman. Nah yang terjadi nih teman-teman, tiap malam suaminya makan sendiri, tepek di dapur, di ruang makan. Nah pada usia pernikahan ke 20 berapa itu dia gini, udah puluhan tahun kayak gini, aku udah gak sanggup lagi kayak gini. Apa sih susahnya nemenin aku makan gitu ya. Aku gak bisa bertahan lagi dengan kondisi ini. Pokoknya dia udah merasa kesepian dan gak nyaman. Si istri gini teman-teman, sambil ngosrek, sambil beresin kamar, aku tuh seharian udah capek kondisiin anak-anak gitu, udah lelah luar biasa, masih nggak disenyumin juga, aku masih dapet cemburu juga pas dia pulang. Aku nggak tahan lagi, cukup aneh gitu ya, cukup rumah. Nah ketahuan ya tuh pas mediasi teman-teman. Nah pertanyaannya kenapa sih nggak ngobrol gitu ya? Kenapa sih pas di usia pernikahan ke-5, ke-10 udah mulai ada yang garing, ada yang miss, kenapa nggak ngobrol gitu? Kenapa harus memaksakan sudut pandang kita? Kenapa kita nggak nanya, Say, ya, kamu bahagia nggak kalau aku gini? Atau kamu bahagianya kalau aku gimana? Kenapa sih nggak saling bertanya? Misal bahasa cinta kita beda, aku pengennya dengan sentuhan, sedangkan bahasa cinta pasangan kita beda lagi. Kenapa nggak dikompromikan? Nah teman-teman, ini yang terjadi seperti kita dengan partner. Kita punya ekspektasi, partner tim kerja kita di kelas gitu, orangnya gercep. Kayak aku ngelirik, dia udah
paham, gitu kan? Ekspektasi. Tapi yang terjadi, kita partner kerja yang kalau ngomong harus diulang 3 kali, harus reminder bergerak. Nah kan teman-teman, masa harus ganti partner? Ya berkompromi lah. Minimal aku ngomong 2 kali deh, sis, kamu udah bergerak, dikompromikan ya, gitu teman-teman.